Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat menjawab salamnya insyaallah dapat banyak berkah. Yang tidak semangat mengalami Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul bersama di rumah kediaman Bapak pendiri dari TPA An-Nas. Nama beliau tidak asing bagi kita semua, Bapak yang insya Allah kita muliakan sama-sama, Haji Muhammad Aris beserta dengan Ibu Hajah Masita. Ibu, itu kalau baik orang banyak rezekinya, betul tidak? Apalagi kalau selalu bersedekah banyak rezekinya, betul tidak? Kami begitu kalau baik orang. Maka wajar malam ini rumah beliau yang sangat besar, alhamdulillah dipenuhi oleh ratusan orang. Karena itulah supaya tambah berkah kita semua yang ada di tempat ini, rumahnya juga Pak Haji akan semakin dipenuhi dengan salawat ini. Semoga dengan salawat kita akan semakin berkah tempat ini. Sama-sama kita membaca salawat pada. Ayo semangat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan, kenapa orang yang selalu bersedekah tambah banyak rezekinya? Kenapa orang yang selalu menolong agama Allah semakin tenang hidupnya? Kenapa orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah semakin tenang hidupnya? Jawabannya tiada lain dan tiada bukan, kan Allah yang kasih di semua ini, betul? Allah yang titipkan semua ini, makanya gunakanlah harta Allah di jalan Allah. Siapa yang rajin bersedekah maka pasti disuka oleh sesama manusia, betul tidak? Jangankan sesama manusia, bu, kucing, apalagi lihat kucing, meong. Itu kucing kalau selalu disedekahi sama yang punya rumah, kalau turunin dari motor tak dari mobil tak, maka kucing akan lari tuh. Nah pegang-pegang kaki kita sambil manja-manja wajahnya tak begini. Tahu tidak apa maksudnya itu? Lalu dia bilang begini, adakah? Adakah? Itu kalau selalu dikasih sedekah. Tapi mohon maaf kalau tidak pernah dikasih sedekah itu kucing, ada tonjak nih turun dari mobil. Kucing, apakah ada datangi ki? Kucing dari kejauhan hanya begini. Lalu ada suara ciri khas itu kucing dari kejauhan begini. Apa artinya itu? Bilangin begini. Tidak ada jurat jemaah yang sakit di sini. Ulangi, tidak ada je. Maka siapa yang selalu bersedekah, kuncinya ada pada doa malaikat.
maka wajar alina tolak bita Haji Muhammad Aris diberikan banyak rezeki, wajar diberikan banyak harta oleh Allah karena selalu didoakan oleh malaikat. Apa doanya malaikat? Dengar, supaya kita bisa sama-sama untuk mengamalkan sedekah. Allahumma ati munfikan khalafa. Artinya, ya Allah, berikan kodur rezeki lebih banyak kepada orang yang selalu bersedekah. Langsung dibilang malaikat, siapa namanya? Haji Muhammad Arif dengan hajaita mazita ya Allah. Nah bilang malaikat kayak lain, amin ya Allah. Mau didoakan begitu? Sedekah juga. Sedekah itu kalau tidak ada watak, sedekah dalam bentuk doa. Apa doanya kalau mau sedekah dalam bentuk doa? Lewati di depannya rumah orang kaya, apalagi di dalam rumahnya ada masjid seperti rumahnya Al-Mukarram, maka berdoa begini depan rumahnya, ya Allah, semoga rezekinya ini Ibu Hajah Masita ya Allah semakin banyak ya Allah. Apa nabilah malaikat? Malaikat pun akan berkata, ya Allah, yang berdiri di depan rumahnya itu Haji Muhammad Aris ya Allah, nah doakan nih yang punya rumah banyak rezekinya, maka saya doakan yang ada di depan rumah itu ya Allah kasih tongi rezeki yang melimpah nanti anak-anaknya itu ya Allah. Tapi sayang kita naik rezeki orang kita kita toseng yang non ada begitu. Ada betul. Itu biasa bilang orang, tetangganya naik rezekina, dia tosen naik tensina. Sambung ini, tetangganya beli kulkas, dia yang tak tahu udah jawaban. Tambah lagi. Tetangganya beli motor, dia marhum. Satu tetangganya beli mobil baru, dia dibawa ke mobil ambulans. Bagaimana kalau tidak rezekinya orang, kita toseng yang iri dan dengki. Makanya semua yang hadir jangan lupa untuk bersedekah. Kunci rahasianya sedekah didoakan oleh malaikat. Tapi kalau orang kaya dan tidak mau bersedekah, ada juga doanya malaikat. Apa doanya malaikat tuh kalau banyak harta dan tidak mau bersedekah? Ini bahaya dan berlaku setiap pagi didoakan malaikat. Apa doanya? Allahumma munsyikan talaba. Ya Allah, itu orang kaya ya Allah, ambil mi hartam ya Allah, ambil mi hartam ya Allah, ambil mi Allah, karena ternyata seketon ya Allah. Nah bilang malaikat siapa namanya? Haji dan Barapue. Nah sebutongin nama tak malaikat. Ibu-ibu mau didoakan yang pertama dan yang kedua? Yang pertama dan yang kedua. Ulangi, mau yang pertama dan yang kedua. Maka kalau mau yang pertama, sedekahlah walaupun setiap hari 1000. Ketemu orang lain, nah itu sedekah tidak mesti orang kaya. Banyak orang kaya. Banyak orang kaya, tapi nak lupai agamanya Allah. Lihat makinnya. Seandainya semua orang kaya seperti tuan rumah Bapak Haji Muhammad Haris, la ilaha illallah, tenangnya semua orang. Betul-betul. Sekedar informasi Budi, Ustaz Ansar di-chat oleh Kak Iwan, ditelepon oleh Kak Iwan pada saat saya di Madinah. Begitu Kak Iwan bilang, Linda, pilih ini jadwal malam Jumat, keberapa jadwal tak? Karena langsung bertanya di mana kak? Dibilang rumahnya Haji Aris. Langsung mantonga bilang, pokoknya biar ada jadwalku di siang anakku pergi kak di situ. Kita mau tahu kenapa? Karena beliau orang baik. Ulangi, karena beliau orang baik. Tapi beliau orang baik. Tidak ada orang yang mau senang.
Mau lihat bukti dan contoh kisah nyata. Orang yang selalu bersedekah akan dijauhkan dari mara bahaya. Apa bilang Nabi? Wada'udu maradakum bisadaqah. Sedekahmu itu akan menjauhkan dari mara bahaya. Saya bohong, contoh. Jangan makin ada dusta dan tarata. Ini kan anak-anak tak semua jumlahnya sekarang lebih 200 orang mengaji di rumahnya Pak Haji. Jujur Ki, serentak menjawab. Kalau ada mau apa-apa Ibu Haji, apakah kita tinggal diam? Tinggal diam atau tidak? Kalau ada musibah dan kena kodong ini rumah dalam hal ini tuan rumah dan serta keluarganya, apakah kita tinggal diam atau bantu? Kenapa kita bantu dia? Karena tidak pernah dilupakan kebaikannya orang lain. Ustaz Ansar juga demikian. Kalau kita bersedekah, maka tidak pernah bisa lupa orang itu sedekah. Kisah nyata seperti cerita. Ini kejadiannya di Maros. Ini perampok. Tahu perampok Ibu? Perampok ini sudah masuk di rumahnya keluarga. Ambilnya papana. Sebagian harta sudah dibawa keluar. Ternyata ini pimpinannya tiba-tiba Nadia fotonya tuan rumah. Apa Nabi bilang? Langsung kita bilang mati nih ya. Ini Pak Haji ini selalu tak nama anda bayarkan contohku kalau kebetulan makan sama. Langsung dapat di semua pasukannya. Tak kena Kenapa kemana? Pantang ngasih itu barang-barang. Kenapa kemana? Wih, aneh Pak Tabalab, Tobaji, aneh Toliwak Kacuana. Masukkan. Kisah nyata ini menginspirasi banyak orang. Ternyata betul kalau kita sedekah orang akan tolong itu orang karena sedekah. Insya Allah. Makanya sama-sama kita bertasbih kepada Allah. Semoga kita semua ini menjadi manusia ahli sedekah. Dengan banyak rezeki semakin menolong orang lain. Dengan banyak rezeki kita menolong agama Allah. Sama-sama. Subhanallah. Suara tak? Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wala haula illa billahil aliyyil azim. Satu kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama yang disampaikan. Mau mudah rezeki, banyak bersedekah. Mau nanti banyak rezekinya anak, banyak bersedekah. Tapi kalau zikri innalil ulangi, kalau zikri innalil nggak beda gitu kan ala zikri. Nggak diwain nanti lawan ini. Bukan ceramah kita zikri. Coba. Kalau yang meninggal itu orang baik dan selalu bersedekah, menangis kita kalau meninggal. Tapi kalau yang meninggal itu orang zikir, menangis ki. Tunggu, jawab dulu. Kalau yang meninggal itu orang zikir, menangis ki. Kenapa tidak menangis ki? Ulangi, besar ki jawabannya. Kenapa tidak menangis ki? Jangan dibilang. Ada ketawa baru dia nak kena. Poin yang kedua, ibu-ibu. Rasulullah mengajarkan satu doa dan ini mesti disampaikan. Saya sampaikan kepada Ayahanda Haji Muhammad Ali karena begini. Tidak semua juga orang senang itu kalau naik rezeki kita. Betul? Tidak semua. Betul, baik di depan tak, tapi di belakang tak. Banyak begitu dong. Biasanya itu semua orang baik sekali di depan tak, tapi di belakang tak ada. Itu biasa ada kejadian begini. Tak kusangkanya
Setiap makan ki bosku traktir ki, setiap tidak ada pembeli rokok tak kita datang ke saya, tapi ternyata kita tonjek kasih begitu. La ilaha illallah, ya Allah ya Rabbi. Orang itu ada orang begitu dan banyak, cuma tidak ada di sini. Di sana dia ada, di sana dia ada, di sana ada, di sana juga ada. Baru orang di sana bilang, di situ juga banyak. Ayahanda, Rasulullah mengajarkan zikir supaya dijauhkan kita dari orang yang jahat begini. Rupa-rupa baik di depan tak, di belakang tak merusak. Apa doa dibaca? Setiap pagi Rasulullah baca, setiap maghrib Rasulullah baca, dan faedahnya siapa yang membaca di waktu pagi maka akan dijauhkan dari orang-orang jahat seperti ini. Wajahnya begitu baik di depan tak, tapi di belakang tak jahat. Maka kita akan dijauhkan dari sifat-sifat orang begitu sampai datangnya malam, dan dijaga di waktu malam, dibaca di waktu malam, dijaga sampai datangnya pagi. Apa doanya? Saya baca satu kali baru kita ulangi sama-sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ayo sama-sama kita baca. Saya pelan-pelan, ibu-ibu, bapak-bapak juga ulangi untuk kita semua berkahnya. Sama-sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Mau berangkat anak tak ke tempat mengaji, mau berangkat anak tak ke tempat kuliah, baca pada saat pagi, baca pada saat masuk maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya Allah, jagakan tolong anakku ya Allah. Anakku satu-satunya perempuan ya Allah yang mau pergi kuliah ya Allah. Jagakan aku di kampusnya ya Allah, jagakan aku di kampusnya ya Allah. Jangan sampai ketemu laki-laki yang akan merusak kodok anakku ya Allah. Mesti gitu Bu. Karena ini anak santri kita ini banyak laki-laki, banyak perempuan. Jagakan dengan doa itu Bu. Jaga. Apa pikolan apa para anak gadis di tempat kuliahnya bodoh menangis tidak ada gunanya, makanya dijaga sebelum kejadian. Baca itu nanti kita bacakan anak tak boleh, bacakan suami tak juga boleh. Kalau suami tak naik rezekinya, mohon maaf, tambah banyak dalilnya suami tak, tambah banyak rezekinya suami tak, yakinlah godaannya di luar gimana. Betul. Maka kalau pergi suami tak cari rezeki, apalagi pergi suami tak Jakarta Surabaya, baik kita doakan di rumah pada saat pagi dengan malam. Apa doakan? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baru lihat begini, ya Allah, jagakan aku dan suamiku, jagakan aku dan kakakku, jagakan daengku ya Allah, yang pergi mencari rezeki ya Allah, jagakan ke hatinya dan matanya, supaya tidak ada yang aneh ya Allah. Apa itu ada begini? Betul, betul. Semakin naik rezeki, semakin istri jaga dengan doa. Jaga ki. Sama bapak-bapak, mohon maaf kalau suami istri tak mau pergi di pasar, maka doa ki, ya Allah, baca dulu di zikir baru bilang ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya Allah, jagakanlah istriku ya Allah di pasar ya Allah. Moga-moga sebentar tidak tahu putar menawar barangnya orang ya Allah. Kau biar beda 1000 kita putar pun. Tapi orang di situ cara begitu deh. Wah, tak bilang di sini juga banyak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Stop atau lanjut? Lanjut atau stop? Poin yang ketiga. Ini kan penghujung Ramadan nih. Sudah turun, insya Allah akan turun malam Lailatul Qadar. Dan insya Allah di rumahnya Pak Haji akan turun malam Barakah. Barakah kita berkumpul seperti ini. Tabe mengingatkan
Rasulullah pernah mengaminkan doa pada saat naik di atas mimbar pada saat akan khutbah lebaran Idul Fitri. Apa Nabi Rasulullah? Amin, amin, amin. Ditanya oleh sahabat pada saat turun dari mimbar, ya Rasul, kenapa kita ucapkan amin 3 kali baru sana begini ya Rasul? Nabi tadi itu waktu mau naik di atas mimbar, 3 doanya malaikat Jibril, kita bahas malam ini 1. Apa Nabi malaikat Jibril? Ya Allah, jangan terima puasanya, bacaan Al-Qur'annya, salat lailnya seorang anak kalau durhaka kepada kedua orang tuanya ya Allah. Apa sudah bilang Nabi? Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Anak-anakku, jangan ada yang durhaka sama orang tua tadi nak. Anak-anakku TPA Anas itu orang tuanya adalah raja di dalam rumah tangga. Baik-baik itu semua minta tidak. Baik itu dong bapak anak. Siapa anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka nanti punya anak begitu tongi sifatnya sama kita. Alhamdulillah. Sebaliknya, siapa anak yang selalu menyakiti hatinya orang tuanya, siapa anak yang selalu membuat orang tuanya menangis karena kita selalu bikin sedih gara-gara perbuatan kita yang tidak mau mendengar kata-kata orang tua kita, maka demi Allah besar nanti anak begitu tongi sifatnya. Ini mau lebaran, ibu-ibu di belakang. Kalau masih hidup orang tua, alhamdulillah masih bisa kita berkumpul nanti makan ketupat jari lebaran. Kita ini kalau yang sudah tidak ada orang tua hanya menangis pada saat malam takbiran, menangis pada saat ada makanan enak, tapi orang tua tak juga diingat. Maka jangan lupa sebelum lebaran tiba kirimkan uang pembeli kodon talku, kasih itu uang orang tua tak pembeli ayam dan sebagainya. Kalau dikasih mertua tak 2 juta, dikasih orang tua tak 2 juta, maka kasih Tommy mertua tak 2 juta. Jangan diputar, orang tua tak 2 juta, mertua hanya dikasih 150.000. Ada tong begitu. Siapa yang menantu sekek sama mertuanya, demi Allah dapat juga menantu nanti lebih sekek daripada kita. Alhamdulillah. Sadar jadi bilang alhamdulillah. Ulangi. Siapa yang menantu sekek kepada mertuanya, dapat menantu tak juga lebih sekek daripada kita. Alhamdulillah. Mau dapat menantu orang baik seperti Pak Haji sifatnya. Jangan mimpi kalau yus Tapi kalau mau dapat menantu seperti sifatnya Pak Haji tuan rumah contoh, maka kasih begitu juga orang tua. Intinya ada di sama kita. Betul. Berhenti bagi baca Al-Quran selalu siang malam. Berhenti bagi sembahyang siang malam. Kalau durhaka sama orang tua. Apa maksudnya Ustaz? Disuruh berhenti. Karena untuk apa salat ki? Untuk apa kita baca Al-Quran? Paling kalau memang durhaka sama orang tua, maka orang kalau sudah rajin sholat, jangan pernah lagi sakiti hatinya orang tua. Makanya di penghulu ceramah ini, ayo kita sama-sama doakan orang tua. Apalagi jangan sampai orang tua sudah banyak yang meninggal. Doa mami kalau tidak tunggu itu dalam kuburannya. Doa anak-anak yang saleh. Ayo anak-anakku TPA Anas, ayo doakan orang tua. Kita doakan sama-sama. Jika orang tua masih hidup, doa ini juga berlaku untuknya. Jika orang tua sudah meninggal, juga sama berlaku untuknya yang sudah berada dalam kuburan. Ayo saya baca 1 kali, baru kita ulangi sama-sama. Semua mengucapkan kalimat yang sama sebentar. Apa doanya? Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sama-sama. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sambil kita bayangkan wajahnya almarhum orang tua masing-masing. Ayo ulang lagi. Sama-sama. Rabbi ghfirli
Kalau ingat lagi orang tua tak pasti menangis di Pak Ibu di. Ya Allah. Sudah masuk. Ulangi lagi. Ayo suara tak semua anak-anak jangan bicara. Doakan orang tua tak. Semoga menjadi ke semua anak-anak yang saleh dan salehah. Kita ulangi kembali suara tak kasih keras. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kasih kencang. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Satu kali kasih keras semua. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, di rumahnya hambamu yang bernama Haji Muhammad Aris, ya Allah, kami semua mengumandangkan doa orang tua kami, ya Allah. Terima kasih Allah, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk menatap wajah Bapak dan Ibu kami, ya Allah. Terima kasih Allah, hanya doa yang bisa kami lakukan untuknya, ya Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang bisa disampaikan. Saya yakin ibu-ibu banyak yang menangis juga, saya juga menangis juga. Karena itu orang tua ibu tidak pernah bisa dapat gantinya, betul? Ibu banyak uang, tapi tidak bisa membeli yang namanya orang tua. Di mana bisa dapat gantinya bapak? Tidak ada. Di mana dapat gantinya ibu? Juga sama, tidak ada nih. Itu mohon maaf, ayahanda Haji Muhammad Aris, Ustaz Ansar, tersisa umminya seorang. Maka saya selalu di depan Baitullah berjanji, ya Allah, mau bawa terus orang tuaku di depan Baitullah, ya Allah, setiap tahun, ya Allah, setiap tahun, ya Allah, setiap tahun, ya Allah, setiap tahun, ya Allah. Itu topik untuk kebahagiaanku kalau tatap wajahnya orang tuaku di depan Baitullah, Bapak Ibu. Nakku, tapi apa yang saya rasakan dengan selalu membawa orang tua ke tanah suci? Rezekiku seperti air hujan yang mengalir terus dari langit. Tidak pernah surut, tidak pernah berhenti. Karena anak yang menjadikan orang tua raja, maka pasti Allah akan memberikan apa yang diminta pada saat kita memohon. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Terlalu lama ceramah? Lama Pak? Tapi waktu sudah bilang 30 menit. Inilah yang bisa disampaikan. Tahun depan insya Allah Ustaz Ansar pasti datang. Sekalipun bagaimana pasti akan ke sini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup dengan sama-sama mendoakan Bapak Haji Muhammad Aris, ayahanda kita bersama Ibu Hajah Ita Masita. Moga-moga semakin banyak rezekinya, amin. Usahanya semakin lancar, amin. Rezekinya mengalir seperti air hujan, amin. Karena beliau kalau banyak rezeki, maka banyak pun sedekahnya untuk kita semua. Insya Allah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.